Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Baru-baru ini internet lagi dihebohkan dengan berita kematian artis cantik asal Thailand yang bernama Tengmo Nida. Namun ternyata banyak sekali nih kejanggalan yang terjadi di balik kematian Tengmo ini. Maka dari itu gue akan bahas hal tersebut di Unseen kita episode kali ini. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih, kalau misalnya semua yang gue bahas di video ini semuanya ini adalah dugaan gue dan juga tim Unseen berdasarkan dari informasi yang kita dapat. Jadi ya tergantung kalian mau setuju atau tidak, itu balik lagi ke hak kalian. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas, ini dia ceritanya. Tengmo Nida adalah seorang aktris asal Thailand yang lahir pada 13 September 1984 di Bangkok. Ia juga sudah memulai karirnya di dunia hiburan sejak duduk di kelas 1 SMA. Namun nyawanya harus terenggut di usianya yang berumur 38 tahun. Tengmo ditemukan meninggal dunia di Sungai Chao Phraya pada Sabtu 26 Februari 2022. 2 hari setelah tenggelamnya dia di sungai tersebut. Sebelum kita bahas tentang kematiannya, mungkin gue akan tarik sedikit track record kehidupan Tengmo. Jadi kalian juga gak bingung nih. Tengmo Nida ini memulai karirnya dengan menjadi penyanyi, model hingga menjadi aktris papan atas. Sebelumnya Tengmo Nida sudah sempat menikah dengan aktor asal Thailand juga yang bernama Tono Pakin. Tapi sayangnya pernikahannya harus kandas setelah berjalan kurang lebih dari 2 tahun. Sebelumnya, di tahun 2015 Tengmo juga pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan mengkonsumsi obat tidur berlebihan. Namun akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan medis. Ya mungkin ini karena tekanan yang datang ya. Banyak banget tekanan yang datang dia dapat. Yaitu mungkin dari efek popularitas, masalah pribadi, masalah kerjaan, dan sebenarnya masih banyak lagi. Akhirnya dia melakukan percobaan bunuh diri. Sneak peek tentang Tengmo Nida, sekarang mari kita bahas kronologi dan kejanggalan dari kematian Tengmo Nida. Pada Kamis malam, tepatnya 24 Februari 2022, Tengmo Nida sedang dalam perjalanan menggunakan perahu atau speedboat bersama dengan manajer dan 4 orang temannya ke Rama 7 Bridge. Kelima orang tersebut bernama Gatik yang merupakan manajernya, San selaku sahabatnya Tengmo, Job seorang barber yang juga temannya Tengmo, Por sang pemilik speedboat, dan Robert yang mengemudikan speedboat. Menurut kronologi yang dijelaskan Gatik, Tengmo ini ingin buang air kecil namun toiletnya rusak, jadi dia buang air kecil di ujung kapal. Kata Gatik juga Tengmo saat itu gak mau pakai pelampung karena dia mau foto pakai baju renang aja. Kemudian menurut pengakuan dari sahabatnya San, Tengmo memang memegang kakinya San saat ingin buang air kecil, tapi San sedang main HP, sedangkan Gatik sedang melihat pemandangan sekitar. Jatuhnya Tengmo ke sungai dikarenakan Robert sang pengemudi speedboat menyetir dengan cara ngegas tiba-tiba, kayak ugal-ugalan lah, sehingga Tengmo tersentak dan jatuh ke sungai. Dari pengakuan San juga katanya dia gak nyadar kalau Tengmo ini jatuh ke sungai karena sedang main HP. Saat tahu Tengmo menghilang, teman-temannya tidak langsung mencari bantuan melainkan mereka mencari Tengmo sendiri. Nah setelah 1 jam gak ketemu, akhirnya baru mereka meminta tolong. Namun pencarian terhambat karena arus sungai yang cukup kencang dan kondisi pencahayaan kurang banget karena udah malam. Setelah itu, pihak polisi mencoba menghubungi kelima temannya Tengmo, tapi tidak ada yang bisa dihubungi selama 24 jam. Mereka menghilang. Keesokan harinya setelah akhirnya dapat dihubungi, teman-temannya Tengmo dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Menurut pernyataan, Tengmo memang ingin buang air kecil di bagian belakang speedboat dan terjatuh ke sungai. Tapi ahli forensik membantah kesaksian soal Tengmo yang pergi untuk buang air kecil. Karena berdasarkan pada kondisi Tengmo saat itu.
Ia menggunakan pakaian renang, terusan atau bodysuit sehingga menyulitkan untuk buang air kecil di speedboat. Gak mungkin lah Teng Mo mau buka seluruh bajunya untuk buang air kecil yang kelihatan banyak orang. Secara dia kan public figure terkenal. Teng Mo juga dinyatakan meninggal karena tenggelam. Namun dari pengakuan keluarga Teng Mo mengatakan kalau Teng Mo merupakan perenang handal. Terus masa iya bisa meninggal karena tenggelam? Oke, itu satu pertanyaan yang bagus ya. Ada juga pengakuan lain dari teman-temannya Teng Mo yang ada di tempat kejadian saat itu. Mereka bilang bahwa saat di kapal teman-temannya nggak tahu kalau Teng Mo menghilang. Kalau dipikir secara logika, mereka kan cuma berenam ya. Masa iya ada satu yang hilang nggak sadar terus kalau jatuh ke air masa iya nggak ada yang dengar suara kejebur gitu? Iya, bir kejebur. Nah terus janggalnya lagi nih, setelah ditemukan jenazah Teng Mo dan fotonya tersebar luas di internet, banyak sekali luka-luka yang ada di tubuhnya seakan-akan kematian Teng Mo memang disengaja. Tapi untuk kalian yang udah ngelihat langsung foto jenazahnya, please banget jangan disebarin karena itu bisa menimbulkan trauma dan kasihan juga untuk korbannya terutama keluarga yang ditinggalkan juga. Di dalam fotonya terlihat ada luka sayatan besar di paha kanan serta lebam-lebam biru memenuhi seluruh tubuh Teng Mo. Ada dugaan kalau luka tersebut disebabkan oleh baling-baling perahu. Namun belum ada kepastian akan hal itu. Luka-luka tersebut tidak hanya ada di tubuh Teng Mo tapi juga ada di tubuh teman laki-lakinya. Terdapat luka bekas cakaran di sana seakan-akan habis ada perlawanan. Selain luka bekas cakaran terdapat juga baju sobek pada salah satu teman prianya. Kemungkinan robekan baju itu adalah upaya Teng Mo untuk selamat. Dan saat diinterogasi dan melakukan press conference, Gatik dan Sen ini jawabannya juga gak masuk akal dan bikin gemes. Saat diinterogasi kenapa gak langsung menghubungi ibunya Teng Mo saat tahu Teng Mo hilang. Jawabannya Gatik adalah ibunya itu kan bukan tim penyelamat. Jadi ya untuk apa menghubungi ibunya. Dan saat ditanya kenapa gak mencoba untuk bantu Teng Mo yang tenggelam. Gatik bilang dia gak bisa berenang. Padahal di salah satu unggahan di Instagramnya terlihat Gatik sedang berenang bebas bersama anaknya. Gak kalah aneh juga nih jawaban dari San. Saat ditanya kenapa gak bantu menyelamatkan Teng Mo, dia bilang dia takut gak bisa berenang. Padahal saat tercebur Teng Mo sempat memegang kaki San, tapi sama San malah dilepaskan tangannya Teng Mo dan berpikiran bahwa akan ada kapal lewat yang bisa ditumpangi Teng Mo. Padahal itu udah malam. Aneh banget sih ya, masa iya ada 3 laki-laki di atas kapal gak ada gitu yang bertindak satupun. Dan kenapa si Sen ini gak teriak aja minta tolong temen cowoknya buat bantuin. Ini sas banget sih. Terus masa iya sih ada sahabat lu yang tenggelam malah lu tinggalin gitu aja. Make sense gak? Kejanggalan lain juga terdapat saat ketiga teman Teng Mo menunjuk ke arah yang berbeda ketika ditanya mengenai tenggelamnya Teng Mo. Ibunya Teng Mo juga yakin bahwa kematian anaknya bukanlah kecelakaan melainkan memang sesuatu yang disengaja yaitu pembunuhan. Itulah kejanggalan-kejanggalan yang ada pada kasus kematian Teng Mo Nida dan kabarnya saat ini pemilik dan pengemudi speedboat dinyatakan sebagai tersangka. Oke, di sini gue juga akan jelasin kronologi yang terjadi jika dilihat dari sisi anak indigo yang bisa lihat flashback kejadiannya. Jadi salah satu tim kreatif gue yang memang punya kenalan orang yang bisa pergi ke masa lalu yang kayak ngelihat sebuah kejadian gitu dan dia tanya nih ke temennya tentang kronologi kejadian Teng Mo Nida ini. Tapi ini sekali lagi gue bilang kembali lagi ke kalian mau percaya apa enggak karena gue gak akan memaksa untuk kalian percaya. Ini hanya sudut pandang lain tentang kejadian ini. So ini kronologinya. Jadi latar belakang kematian Teng Mo adalah karena iri dan harta. Jadi kan memang anaknya Gatik, manajer Teng Mo ini diangkat jadi anaknya Teng Mo. Jadi kalau misalnya Teng Mo meninggal, maka harta warisan Teng Mo akan jatuh ke anaknya Gatik. Dan karena anaknya Gatik masih di bawah umur, maka yang akan mengelola harta warisannya adalah ibunya sendiri.
Getik sendiri juga memang ikut menikmati hartanya Teng Mo. Kayak pakai mobilnya, baju, dan lain-lain. Nah, karena permasalahan tersebut dan adanya iri antara teman perempuan Teng Mo dengan Teng Mo-nya sendiri, ditambah terdapat pelaku adu domba yang dilakukan oleh salah satu teman lelakinya Teng Mo, akhirnya terjadilah pertengkaran di kapal. Kalau yang orang ini lihat, Teng Mo ini bertengkar dengan salah satu teman perempuannya. Tapi ada salah satu teman laki-lakinya yang megangin Teng Mo juga. Dia bilang ada 3 orang pelaku, yang 2-nya itu ngikut aja gitu. Teng Mo kemudian dijambak, dipukul, dan dicekik. Intinya disiksa lah dia. Tapi Teng Mo sempat melakukan perlawanan dengan mencakar dan dorong-dorongan sampai akhirnya Teng Mo ditendang ke air. Nah, saat Teng Mo jatuh ke air, satu teman laki-lakinya mau nolongin dia tapi ditahan sama yang lain. Teng Mo juga sudah sempat mau naik kapal tapi dia ditendang lagi dan kelelep lagi. Kemudian Teng Mo akhirnya ditabrak lah sama kapal itu. Jadi dia kena benturan tajam bagian bawah kapal dan bagian belakang kapal kemudian ditinggal dengan kecepatan tinggi. Saat itu orang ini ngelihat teman perempuannya yang satunya lagi cemas sambil nangis. Tapi bukan karena Teng Mo disiksa dan kehilangan Teng Mo, melainkan karena takut dipidana. Lebih lanjut lagi katanya di kapalnya juga ada bercak-bercak merah. Namun sudah dipastikan bahwa bercak tersebut berasal dari wine bukan darah. Informasi tambahan lagi dari penglihatan anak indigo ini, dia bilang kalau Teng Mo memang buang air kecil. Tapi gak di belakang kapal melainkan ya di toilet kapal. Terus ada video terakhir yang diunggah oleh Teng Mo dan diambil oleh Getik. Di video tersebut Teng Mo terlihat seperti menikmati perjalanan sambil memainkan rambut. Namun mukanya terlihat murung dan banyak orang juga yang melihat kode minta tolong saat Teng Mo memainkan rambutnya. Seperti ini ya. Ada juga video lain yang menunjukkan bahwa temannya ngasih pelampungnya di air dan kayak ada tangan yang meraih pelampung tersebut tapi malah dihempaskan seperti itu. Kalau dari kronologi orang yang bisa lihat itu ya, ada beberapa yang masuk akal sih. Salah satu masalahnya harta dan juga luka-luka cakaran yang terdapat di teman-temannya Teng Mo menunjukkan bahwa Teng Mo memang sempat melakukan perlawanan. Itulah kenapa manusia kadang lebih menyeramkan dari hantu, karena orang yang kita kira paling bisa dipercaya itu malah bisa menusuk kita dari belakang. Bahkan dalam banget nusuknya. So jangan gampang percaya juga sama orang ya guys, walaupun kalian dekat. Oke, kalau dari gue sih kematian Teng Mo ini apa ya? Ya gue sih lebih menyerahkan kepada pihak yang berwajib ya. Karena lagi-lagi itu kan bisa diselidiki. Kan udah ada forensik, terus juga mayatnya juga bisa diperiksa apa aja yang terjadi. Terus juga apakah ada luka lebam penyiksaan. Dan kalau dilihat dari video Teng Mo yang sempat terakhir mengirimkan sign minta tolong, itu kan berarti memang udah ada sesuatu dan mudah-mudahan bisa lebih detail lagi dilihat kronologisnya apa penyebab kematian dari Teng Mo Nida ini. Nah kalau dari kalian sendiri gimana nih guys? Dia memang sengaja atau memang kecelakaan murni? Jadi please komen di bawah pendapat kalian gimana, bebas. Oke, sampai di sini dulu Unseen kita kali ini yang ngebahas tentang Teng Mo Nida. Semua informasi yang gue sampaikan di sini adalah temuan dari informasi gue dan juga tim Unseen. Jadi kalian bisa saring sendiri informasinya dan sekali lagi kembali lagi ke kalian mau percaya apa enggak, di bagian mana terserah. Dan gue juga nggak lupa ingetin kalau misalnya kalian punya cerita horor, menyeramkan dan nggak bisa dilupain. Sorry, gue garis bawahi bukan mantan lo ya yang nggak bisa dilupain, tapi cerita. Oke? Boleh langsung komen di bawah ini atau kirim ke email kita di fadipotret@gmail.com. Jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalain loncengnya. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video ini bisa jadi bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi di Unseen.